Halo, selamat mendengarkan podcast ini. Sekarang udah di episode 2. Anyway, ini suasananya enak banget karena sekarang aku lagi di kamar pakai selimut, matiin lampu dan di luar itu lagi hujan. Udah deh, ini tuh kayak perfect time untuk nyemil sambil nonton drakor atau bahkan untuk tidur aja tuh ini enak banget. Dan kayaknya ini aku dikit lagi udah mau tidur, cuman ada sesuatu yang mau aku ceritain nih ke kamu. Jadi, aku mau cerita tentang teman lama. Kenapa teman lama? Karena akhir-akhir ini aku lagi sering berkomunikasi sama teman-teman lama. Dari teman SMP, teman SMA, untuk maaf-maafan online. Tapi, ada beberapa yang akhirnya kita lanjut untuk bercerita yang lain-lain. Karena hal ini, aku tuh jadi kayak penasaran gitu. Kira-kira teman-teman yang lain, teman-teman lama yang lain, itu udah pada ngapain aja ya sekarang? Karena umur kita ini kan udah pada rata-rata 20-an gitu. Jadi kira-kira di umur 20 tahunan ini pada ngapain aja, udah mencapai apa, kayak gitu. Akhirnya aku ngestalk semua sosial media teman-teman lama menggunakan sosial media yang aku punya gitu, dari Twitter, dari Instagram. Ketika ngestalk ternyata banyak kagetnya gitu, karena ternyata teman-temanku ini udah banyak banget yang nikah gitu. Sebenarnya lebih ke yang wow gitu kan, karena ini tuh adalah momen bahagia untuk semua orang ya kan. Pernikahan itu adalah momen bahagia. Dan karena lost contact, aku jadi baru tahu berita bahagia ini gitu. Jadi sebenarnya menyambung silaturahmi itu bener-bener penting banget guys, karena hal-hal yang kayak gini nih cuman kita bisa dapetin dari silaturahmi itu tadi. Terus dari ngestok ini juga aku tuh kayak mikir, wah ini udah makin susah nih untuk diajakin ketemuan gitu. Karena setiap tahunnya pasti pas lebaran tuh kita nyempetin untuk ketemu. Tapi mulai dari lulus SMA sekitar 2 tahunan yang lalu, itu aku udah mulai ngerasain susah untuk ketemu. Jadi kayak mulai ngerasain problem orang dewasa yang biasanya mereka selalu menggembor-gemborkan kayak, aduh sekarang tuh kita nggak ada waktu nih buat ngumpul, semuanya tuh udah sibuk sama kerjaan, sibuk sama keluarga gitu. Dan sebenarnya cerita ini tuh nyambung sama cerita lain, tapi dengan teman sekarang banget. Jadi ada salah satu temanku yang selama corona ini, selama kita stay at home, itu kita bener-bener intens banget gitu chattingannya. Dari mulai kita sibuk ngapain aja, terus curhat-curhatan dan segala macam. Nah, ada suatu hari yang aku tuh bener-bener mager banget gitu buat chattingan. Jadi aku cuman balas yang chat emang penting aja gitu. Chat dari temen aku ini tuh nggak aku balas. Sampai akhirnya dia tuh chat kayak gini. Cia, kamu marah ya? Aku ada salah ya sama kamu. Kok kayaknya kamu cuek banget. Jadi agak kocak sih. Waktu itu juga aku bilang sama dia, kocak banget sih orang, aku tuh nggak ada apa-apa, aku sampai bilang kayak gitu. Dan akhirnya kita ketawa bareng. Tapi karena kejadian chattingan sama teman lama tadi, teman SMP, teman SMA tadi, aku kayak tiba-tiba mikir, wah ini aku nggak tahu nih 5 tahun atau bahkan 2 tahun ke depan nih, kira-kira teman-teman yang masih suka ngechatin basa-basi ini masih bisa ngechat aku nggak ya, masih bisa untuk dicat nggak ya? Karena kan kita nggak tahu ya, mungkin kedepannya mereka udah sibuk, jadi tidak, kita bukan prioritas, terus kita mau ngechat, mau ngajakin ketemuan itu susah banget. Jadi dari situ aku tuh kayak bener-bener belajar banget untuk selagi ada waktu untuk sekedar ngobrol, untuk sekedar chattingan sama teman tuh kita harus bener-bener manfaatin banget sih. Karena kita nggak tahu guys, ntar waktu kita udah beranak gitu ya, udah punya anak, udah harus ngurusin suami, apalagi ya kan cewek-cewek kalau misalnya mau meet up sama temen tuh kan harus seizin suami gitu kan. Nah itu kayak tidak terpikir olehku saat itu. Jadi itu sih, kayak harus bener-benerin manfaatin waktu selagi kita masih bisa ngumpul, sebelum kita terikat oleh apapun, terikat oleh prioritas-prioritas lainnya. So maaf banget nih buat temen aku ini yang waktu tuh kena magernya aku untuk balas chat, jadi kamu ngerasa bersalah, aku mohon maaf banget. Pokoknya kalau misalnya aku kayak gitu lagi, tegur aja, ingetin tentang podcast ini. Terus buat teman-teman aku yang udah melakukan pernikahan, aku ucapin selamat.
untuk kehidupan barunya. Aku tahu pasti nanti akan ada masalah-masalah kehidupan yang seperti roller coaster. Jadi semangat aja, aku yakin kamu bisa. Apapun yang terjadi, jangan lupa kabarin aku. Aku masih teman kamu, bukan sekedar teman lama. Aku bisa diajakin curhat. Udah deh, itu aja. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Jangan lupa buat dengerin episode selanjutnya. Terima kasih.